Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Delvio Raditya dari kelompok kecil 3.5, kelompok besarnya kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar soal nomor 2 yang ada dalam modul 1. Jadi ini langkah pertamanya, tentunya kita buka AutoCAD-nya dulu. Ini ada tampilan awalnya. Jadi kalau kita mau menggambar objek baru, kita tinggal klik yang ini, klik New. Maka akan terbuka lembar kerja baru AutoCAD. Jadi hal pertama tuh kita bisa setting dulu satuan ukurnya sama satuan apa itu notasi ilmiahnya. Karena yang disuruh untuk digunakan adalah 20 di belakang koma, jadi kita pakai yang ini, dan satuan ukur yang digunakan adalah milimeter. Setelah itu kita bisa menggambar. Langkah pertama adalah membuat garis dengan menggunakan tools line sepanjang 5,5 mm. Kemudian tingginya 4. Karena yang diminta pada soal adalah kemiringan 30 derajat, maka kalau misalnya diukur itu 120 derajat kan lawannya 30 derajat. Jadi kalau misalnya kita putar ke kiri sini, sudut yang digunakan adalah bernilai 120 derajat. Kemudian kita akan membuat garis bantu untuk menggambar lingkaran yang ada di dalam gambarnya. Untuk lingkaran yang pertama, sepanjang 3. Kemudian untuk panjangnya ke dalam 1,5. Kemudian untuk garis bantu untuk membuat lingkaran yang kecil itu tingginya 2,5. Kemudian untuk panjangnya ke dalam 1. Dapat dilihat ini garis bantunya sudah jadi. Sekarang kita akan menggambar lingkarannya yang ada di dalam objeknya ini. Membuat lingkaran itu kita tinggal klik tool circle. Lalu di sini radius yang diminta, diameter yang diminta adalah 1, berarti radiusnya adalah 0,5.
Lakukan langkah yang sama juga untuk menggambar dua lingkaran selanjutnya. Di sini yang lingkaran yang di dalam yang paling kecil memiliki diameter 1, berarti radiusnya juga 0,5. Dan yang terakhir, lingkaran yang paling besar memiliki diameter 2, maka radiusnya adalah 1. Setelah jadi, kita dapat menghapus garis bantunya. Baik, jadi ini hasil jadi dari soal nomor 2 pada modul 1. Berikut hal-hal yang dapat saya sampaikan mengenai demonstrasi gambar ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Saya akhiri penjelasan untuk gambar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Angelika Asdi dari kelompok 3.5. Baik, dalam video kali ini saya akan mempraktikkan dalam proses menggambar dari soal 1 praktikum modul 1. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka aplikasi AutoCAD. Kemudian akan keluar yang keluar tampilan awal dari lembar kerja AutoCAD tersebut. Baik, berikut adalah tampilan lembar kerja dari AutoCAD. Sebelum memulai menggambar, praktikan dapat mengatur ulang drawing units untuk settingan ukuran. Baik, untuk dapat mengatur pada drawing units, maka dapat mengetik units pada komen. Nah, ini tampilan drawing units pada AutoCAD untuk mengatur precision atau ukuran tiap garisnya. Kami akan menggunakan yang 0,00 dalam bentuk millimeters. Banyak pilihan yang dapat digunakan, tapi kali ini kami menyelesaikan soalnya dengan menggunakan millimeters. Selanjutnya, setelah itu dapat mengaktifkan F8 atau fitur yang dapat memberikan garis tetap tegak atau lurus saat menarik line. Lalu, kita dapat mulai gambar dengan memerintah pada line. Panjang garis awal ini sejauh 6,5 mm. Seperti ini. Lalu untuk garis panjang ke bawahnya atau lebarnya sama, yaitu 6,5 mm juga. Untuk seperti ini. Lalu untuk panjang garis di bawahnya sejauh 5,5 mm juga. Selanjutnya, untuk garis ke atas sini sejauh 5,2
2,5 mm. Ya, 2,5 mm. Lalu garis ke samping sininya juga 2,5 mm. Garis ke atasnya 3 mm. Baik, ini udah membentuk pola dasar dari proyek gambar kita. Untuk penarikan garis miring dari atas ini, dari arah vertikal dan horizontal, itu dapat menyesuaikan dari kemiringan tiap garisnya. Ya, ini tarik ke sini. Sebelum menariknya, kita dapat mematikan F8-nya atau yang ortho mode-nya, karena yang garis yang akan kita tarik ini bukan garis tegak lurus, melainkan miring, yang memiliki derajatnya dalam kemiringannya. Baik, sudah. Baik, ini pola dasar dari proyek gambar soal 1. Kemudian kita akan membuat lingkaran yang akan dibentuk dua, di bagian atas dan di bagian bawah dari pola dasar ini. Sebelum kita membuat lingkaran, kita harus membuat garis bantu yang nantinya bisa dijadikan sebagai garis sumbu dari lingkaran tersebut. Oke, pertama-tama kita akan menarik dari sini menggunakan polyline. Untuk menarik garis vertikal atau horizontal yang lurus, itu tetap harus mengaktifkan ortho mode-nya agar garis tersebut bisa dapat tegak lurus. Entah itu ke samping, lurus, ataupun lurus ke atas maupun ke samping. Baik, sebentar. Kita akan ambil perintah di polyline-nya. Lalu kita tarik garis ke bawah. Nah, garis bantu ini untuk lingkaran yang pertama akan sejauh 1,5 mm. Baik, untuk garis bantu yang pertama itu 1,5 mm dan untuk ke sampingnya itu sejauh 5 mm. Nah, baik, jadi garis di sini itu dianggap sebagai garis sumbu. Dan garis sumbu ini yang akan menjadi titik tengah dari diameter suatu lingkaran yang nanti kita akan bentuk dalamnya. Baik. Jadi ini garis bantu untuk lingkaran yang pertama sudah siap. Lalu kita akan membuat garis bantu untuk lingkaran yang kedua. Untuk yang garis pertama ini sepanjang 3 mm, ke sampingnya 2,5 mm. Ya. Nah, nah, garis bantu untuk lingkaran di dalam pola dasar ini sudah terbentuk, maka kita dapat langsung mengambil perintah pada circle. Nah, pada circle ini yang akan tulis ini, dia akan mengalikan 2 kali ukuran setiap diameternya. Jadi kita akan menggunakan diameternya saja. Yang center diameter. Nah, baik, karena ini sebagai titik pusat atau garis sumbu dari lingkarannya, kita akan mengambil lingkarannya dari ujung garisnya. Untuk lingkaran yang pertama itu berdiameter 1,5. Baik,
untuk lingkaran yang pertama, kita akan mengambil dari titik ujung atau titik garis sumbu dari titik ini sebagai titik pusat dari diameternya. Baik, kita akan menariknya. Diameternya yaitu untuk lingkaran yang pertama 1,5 mm. Ya. Selanjutnya dilakukan untuk kedua kalinya pada garis bantu di sini. Di ujungnya sebagai titik pusat dan atau bisa dianggap sebagai garis sumbunya. Baik, untuk diameter lingkaran yang kedua ini sebesar 2,5. Ya, baik. Jadi untuk pola proyek gambar soal 1 seperti ini, dengan di tengahnya berisikan 2 lingkaran atau 2 circle. Lalu kita saat sudah selesai seperti ini, maka kita dapat menghapus garis bantunya karena garis bantu ini tidak diperlukan dalam pemeriksaan. Hanya sebagai garis sebagai pengkoreksi peletakan dari objek yang berada di dalam pola di dalam polanya. Di dalam polanya baik, kita akan menghapus garis bantunya. Ya. Lalu lakukan hal yang sama untuk lingkaran yang kedua. Kemudian setelah dihapus garis bantunya, proyek gambar soal 1 dapat dianggap telah selesai. Mohon maaf atas kekurangan atau hal-hal yang masih jauh dari kata sempurna dalam penjelasan saya. Semoga dapat mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.